Baik adik-adik sekalian, di pertemuan kali ini di mata kuliah kewirausahaan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IKI Jakarta. Nah, di hari ini kita akan berbicara tentang tema tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi pengadaan atau penjualan barang dan jasa. Adik-adik sekalian rahimallah, dan ini tentu menjadi menarik ya bagi kita bersama, terutama bagi pelaku bisnis. Nah, tergantung kita ini maunya apa nih, jualan jualan barang atau jualan jasa. Nah, pada dasarnya memang dagang itu cuma 2 kan, jualan atau jualin kan, kira-kira gitu kan. Jualan barang sendiri atau jualin barang orang lain, barang teman, atau menjadi memasarkan dan berbagai macamnya. Hadirin sekalian rahimallah, nah kita akan lihat pada dasarnya, eee, kalau berbicara tentang pengadaan barang dan jasa, bisnis itu pada dasarnya 2 ya. Yang pertama adalah jual produk, ya. Yang kedua adalah jual jasa. Nah, adik-adik tinggal nih, mau jual apa nih? Jual barang atau jual jual jasa. Nah, jadi 2 pilihannya. Kedua-duanya sama, mencari keuntungan, mencari profit dan berbagai macamnya. Adik-adik sekalian rahimallah, nah kalau kita perhatikan apa perbedaan antara menjual barang dengan menjual jasa? Nah, dari sisi pertama yang dijual, kalau barang itu manfaat produk yang Anda tawarkan atau yang kita tawarkan pada orang lain. Manfaatnya apa sih? Kamu kalau makan ini manfaatnya gini gini gini. Nah, selalu kadang-kadang kita perhatikan iklan di mana-mana itu manfaat kan, ya. Eee, kadang-kadang, ih, kata orang yang sudah makai ini bagus banget loh, yang bisa bikin langsing kira-kira gitu. Kata orang yang sudah makai ini bagus banget loh. Jadi kata orang gitu. Jadi manfaat itu biasanya kata orang. Tapi kalau kita bilang kata kita, itu kadang-kadang nggak top chair juga kira-kira gitu. Lalu kalau jasa, itu manfaat jasa dari manfaat dari yang Anda tawarkan ya. Jadi, jadi manfaat dari jasa yang ditawarkan. Biasanya adalah, jasa ini bersifat, ya bantuan ya, misalnya jasa apa, jasa traveling ya, umroh, haji, dan berbagai macamnya. Dan itu, yang dijual adalah jasa ya. Jadi sekarang kan lagi tren gitu kan. Sama juga sekarang yang lagi heboh adalah just tip ya, jasa titipan ya. Misalnya ke Hong Kong atau saya misal ke Singapura gitu kan. Biasanya kan ada jasa titipan, mau beli apa-apa dan berbagai macam. Itu juga lagi tren juga sekarang kan, itu kan jasa. Namanya lebih tren sekarang namanya just tip ya, jasa titipan dalam syariah. Nah, itu menjadi menarik kira-kira. Nah, adik-adik sekalian dimanapun adik-adik berada, nah, pada dasarnya ini adalah tren ya yang terjadi di hari ini. Tinggal adik-adik pilih nih, hobinya apa sih? Jual barang atau jual jasa? Kedua-duanya bisa menghasilkan. Lalu kemudian bisa juga misalnya seperti, yang dilakukan oleh Risda dan teman-teman itu adalah jual jasa juga kan, Edu itu. Jadi yang dijual adalah jasa bukan barangnya kan kira-kira gitu. Jadi, dan ini menjadi menarik kira-kira. Lalu kemudian sistem dalam menjual, sama, ya sama-sama sistemnya, sama dan dibutuhkan sebuah sistem kira-kira. Lalu kemudian sistem dalam menemukan peluang, sama-sama ada peluangnya. Jasa ada peluangnya, produk juga ada, atau barang ada, peluangnya juga. Ya tergantung semangatnya, saya pikir itu. Lalu kemudian wujudnya, wujudnya adalah barang. Kalau yang satu lagi wujudnya apa? Jasa bukan barang. Jadi tidak bisa dipegang, cuman bisa dirasakan di hati, kira-kira gitu ya. Jadi, eee, itu biasanya, lebih pada keramahan kan gitu. Kalau produk kan bisa kelihatan barangnya, kalau ini tidak. Jasa bukan barang, tidak bisa, disentuh ya. Kalau, produk bisa, barang bisa disentuh dia, dipegang ya, ini bagus atau tidak dan berbagai macamnya. Nah, lalu kemudian pelanggan mengambil keputusannya bagaimana Pak Hendra? Kalau produk itu biasanya berfungsi dan bermanfaat secara, visual. Nah, jadi dia bisa lihat itu ketika dia bermanfaat secara visual. Gua beli ah, itu keren tuh," kira-kira gitu kan. Makanya selalu, inovasi tiada henti. Rata-rata perusahaan itu selalu membuat barang tuh inovasi tiada henti. Kita perhatikan Samsung misalnya. Saya pernah ke Korea misalnya, di Korea itu, ada banyak Samsung itu ternyata. Samsung itu ternyata kalau di Indonesia paling kita kenal apa, merek TV, merek handphone kan. Kalau di Korea itu Samsung itu ada merek mobil ya dan berbagai macam banyak lagi inovasi-inovasinya. Nah, ternyata Samsung itu menjadi menarik bagi saya, inovasi tiada henti. Handphone lah misalnya kita perhatikan misalnya. Nah, adik-adik, bisa perhatikan, eee, saya punya handphone, sama-sama Samsung bagi saya. Yang ini adalah produk lama yang kameranya masih satu ya. Jadi, masih berfungsi satu, 2 ya, 2.
Berapa tahun kemudian Samsung berinovasi menjadi kameranya 4. Nah, jadi bisa lihat ya, kameranya 4 ya. Sama untuk bisa membaca dan berbagai macam. Sekarang sudah ada kamera 5 ya. Jadi Masya Allah itu kan inovasi ya. Kalau dulu hanya berfungsi untuk teleponan dan berbagai macamnya. Sekarang karena sekarang kita pakai e-tol ya, e-card dan berbagai macamnya, dia kasih kamera kecil untuk membaca. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, kira-kira orang tertarik nggak dengan produk ini? Selalu tertarik, lalu dibutuhkan orang terus. Apapun yang dijual dia selalu beli, kira-kira gitu ya. Nah, begitu juga dengan iPhone. Dia punya kelas tertentu juga yang saya bilang tadi karena memang dia bisa satu awet, lalu kemudian kerahasiaan dan berbagai macamnya, dan itu menjadi menarik bagi saya. Meskipun kita dulu punya namanya Nokia, Nokia handphone taman banting masih saya kuliah dulu. Tapi kenapa Nokia tidak bisa bersaing dengan Samsung dan berbagai macamnya? Karena dia tidak mau mengikuti perkembangan dan itu kesalahannya dia kira-kira gitu ya. Jadi ternyata kita juga selain barangnya bagus kira-kira gitu, tapi juga harus mengikuti tren pada masanya kira-kira. Nah Samsung Nokia pada saat itu dia tidak mau berubah kira-kira dari sisi aplikasi dan berbagai macamnya sehingga dia kalah dengan Samsung. Nah, yang kedua jasa. Kalau jasa itu kenapa orang mengambil atau membeli? Karena reputasi, percaya, percaya baru terasa manfaatnya. Contoh, ada tukang AC atau apa, tiba-tiba datang memperbaiki AC adik. Lalu dalam hitungan singkat AC itu langsung bagus kira-kira. Besok ada cerita nggak sama orang lain? Sama dia aja lah kira-kira. Atau ada tukang handphone, yang satu tukang handphone, servis handphonenya itu berjam-jam nggak jadi-jadi. Tapi ada yang satu bilang, bang, handphone aku rusak bang. Apa? Kenapa? Oh ya sini gampang-gampang. Kira-kira ada tertarik yang gampang tadi atau tertarik yang kira-kira yang ribet ya, berjam-jam, lalu kemudian nggak tahu. Tentu orang lebih tertarik pada yang mudah, cepat, tapi kemudian murah lagi kira-kira gitu. Dan itu Masya Allah luar biasa. Jadi ini menjadi penting sekali ya. Jadi orang baru merasa karena apa tadi? Karena percaya, reputasi dan berbagai macamnya. Nah, adik-adik sekalian, saya pikir itu ya. Jadi yang paling penting adalah bagi saya adalah mau bisnis produk, mau bisnis jasa, kedua-duanya sangat penting dan tergantung adik-adiknya mau atau tidak. Nah, saya pikir itu tinggal kemudian produksi ini atau barang ini ya bisa menjual barang orang lain atau kemudian bisa juga membuat barang sendiri. Jadi kalau adik-adik misalnya bisnisnya masih kecil berarti adik-adik menjual barang yang sudah dibuat sama orang lain. Tapi kalau ke depan adik-adik misalnya berubah menjadi sebuah perusahaan besar, berarti adik-adik adalah membuat barang yang dalam istilah saya tadi adalah kekuatannya itu bukan lagi pada kekuatan selling jangka pendek, pada lebih pada kekuatan branding ya untuk jangka panjangnya. Saya pikir itu dalam Islam bagaimana Pak Hendra? Nah, dalam Islam ya kedua-duanya bisa kita ketemukan ya, ada yang menjual barang dan juga yang menjual jasa. Tapi pastikan bahwa barang yang dijual adalah halal, jasa yang dijual juga caranya juga halal. Karena bisnis dalam Islam itu kan cuma dua ya. Masih ingat? Ya, halal li dzatihi, halal barangnya. Yang kedua, halal li ghairi dzatihi, caranya. Barangnya halal, caranya nggak halal, nipu, caranya riba, caranya bohong, ya berarti nggak halal juga. Nah, kedua-duanya harus pasti. Dan Masya Allah mendapatkan keuntungan dan juga keberkahan. Jadi apapun bisnis adik-adik, pastikan dua. Halal barangnya, li zatihi, wa halal li ghairi zatihi, caranya. Caranya nggak nipu. Barangnya halal tapi caranya nggak halal, jadi haram dia. Ya, barangnya haram tapi caranya halal pakai Bismillahirrahmanirrahim, tetap juga haram kira-kira gitu ya. Jadi harus keduanya dipastikan halal. Saya pikir itu kita akan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Silakan.